Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika pagi hari ini kita dibolehkan untuk menghirup udara yang pagi hari ini, berarti kasih karunia Allah selalu ada dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai aktivitas kita hari ini, kita datang ke kaki Tuhan Yesus untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kemurahan dan anugerah-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami. Siapakah kami ini ya Bapa, sehingga Engkau melimpahkan kebaikan-Mu dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terlepas dari apapun yang kami hadapi dalam kehidupan ini, apapun pergumulan yang kami hadapi, kami percaya tangan kuasa-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kemurahan dan anugerah-Mu selalu Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Amin. Tema hari ini adalah betapa bernilainya debu tanah. Ayat yang mendasari diambil dari Kejadian 2 ayat 7 yang berbunyi demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan hikmat pagi yang menaungi semua tema sepanjang minggu ini adalah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Sebuah tema yang bertujuan mengajak setiap kita orang percaya menjadi pribadi Kristiani yang menyadari betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita manusia yang hina. Sesungguhnya di hadapan Allah Sang Pencipta, manusia adalah ciptaan yang lemah, terbatas, bahkan hina. Namun Allah berkenan memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Alkitab dalam Kejadian 2 ayat 7 menyatakan bahwa Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Pertanyaannya, kenapa dari debu tanah? Kenapa Allah tidak memakai emas, perak, atau batu mulia untuk menciptakan manusia? Apa nilainya debu tanah? Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah artikel berjudul From Dust to Man, A Scientific Proof, dari debu menjadi manusia, sebuah bukti ilmiah oleh Brother Eli, dijelaskan bahwa ternyata jika dianalisa debu tanah berdasarkan bukti sains, terdapat elemen-elemen antara lain oksigen dengan kandungan paling banyak yaitu 49,5%, silikon 25%, aluminium 7,5%, besi 3,4%, dan lainnya 9,2%.
Bandingkan dengan unsur yang ada pada manusia, yaitu oksigen 65%, karbon 18%, hidrogen 10%, dan lainnya 7%. Menariknya, ada 59 unsur yang ada dalam tubuh manusia juga terdapat dalam tanah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jika diamati lagi, unsur dalam tubuh manusia itu lebih banyak airnya. Dari manakah asal airnya? Ayub pasal 10 ayat 9 menyatakan, ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Asal usul airnya itu dapat ditelusuri dalam tanah liat. Tanah liat jelas memiliki banyak kandungan air. Hal ini menunjukkan keunikan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Debu tanah itu lebih dari sekedar debu. Ada banyak unsur berharga di dalamnya, dan itulah yang membentuk tubuh manusia. Saudara yang diberkati Tuhan, sungguh manusia adalah karya Sang Maestro yang agung, yaitu Allah pencipta kita. Manusia adalah masterpiece Allah yang menjadikannya dari materi yang kelihatannya sangat tidak berharga. Akan tetapi sesuatu yang nampak tidak berharga tersebut ternyata sangat berharga dan bernilai di mata Allah. Dan bahkan dimahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ini adalah pekerjaan Allah yang penuh anugerah. Allah mengambil debu yang tidak berharga dan membentuknya menjadi sesuatu yang tak ternilai, yaitu Anda, saya, dan setiap manusia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, ketika kami mengetahui asal kami, ketika kami tahu siapa kami di hadapan-Mu, maka sungguh kami berbahagia, bersyukur karena Tuhan memberikan kami kepercayaan, memberikan kami keistimewaan, bahkan Tuhan terus membawa kami pada kehidupan yang begitu mulia. Ampunilah kami Tuhan kalau seringkali kami masih membiarkan hidup kami tidak seperti yang Tuhan mau. Kami memilih jalan-jalan kami sendiri yang seringkali memperlihatkan kepada kami bahwa kami memilih jalan-jalan yang salah dan serong. Kami tidak menghargai diri kami, bahkan kami memandang kami begitu rupa bahwa kami tidak bisa apa-apa. Tuhan ampuni kami. Engkau memandang kami begitu mulia, Engkau mengasihi kami dan menghargai begitu rupa. Bahkan Engkau memahkotai kami dengan anugerah. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa menghargai segala karunia Tuhan ini dan mampukan kami untuk terus berbagi kebaikan. Dan dalam hidup yang berharga ini kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak di antara kita yang merasa bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Ya, memang kita bukan siapa-siapa. Kita adalah ciptaan dan umat yang dikasihi Tuhan. Namun di tengah ketidakberdayaan kita, di tengah kelemahan kita, Tuhan memahkotai kita dan menganugerahkan segala kebaikan. Ketika kita berhasil buat segala sesuatu, tidak membuat kita sombong, tetapi kita sadar bahwa itu karunia-Nya. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Meski diciptakan dari tanah, tapi dihembusi oleh Roh Allah. Manusia bernilai dan berharga agar memuliakan nama Allah. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, biarlah ini yang kita terus tapaki dan ini yang kita peragakan dalam keseharian hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.